Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Salsabila Afifah. Di video kali ini adalah video yang keenam saya untuk memberikan tutorial mengenai memasukkan data ke dalam SPSS, mulai dari input data hingga video yang terakhir kali, itu adalah tentang eh, independent sample test ya. Ya, independent sample test. Nah, sekarang kita masuk ke uji korelasi. Jadi, uji korelasi ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel dalam penelitian. Jadi, pada tutorial ini, sama seperti yang sebelumnya, saya menggunakan data penelitian yang sebelumnya telah dimasukkan ke dalam SPSS. Jadi data penelitian ini terdiri dari beberapa variabel seperti usia serta beberapa item pertanyaan penelitian seperti KL1, KL2, KL3 serta item lainnya. Kemudian variabel tersebut berbentuk data numerik sehingga dapat dianalisis menggunakan uji korelasi Pearson. Jadi, sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari analisis uji korelasi ini. Jadi, tujuan uji korelasi ini untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel penelitian, serta mengetahui arah dan kekuatan hubungan tersebut. Jadi, pada analisis korelasi terdapat nilai Pearson correlation yang digunakan untuk melihat kekuatan hubungan antar variabel. Wah, betul banget. Em, kita langsung masuk saja ya ke langkah-langkahnya. Klik menu Analyze sama seperti data-data yang sebelumnya. Setelah itu kita masuk ke correlate, karena correlate ini adalah uji korelasi ya. Karena kita masukkan data uji korelasi, maka klik correlate. Kemudian klik bivariate. Nah, pada kolom variables, ini kita masukkan data-data numerik, seperti usia, kemudian KL1 hingga ke bawah, item-item yang lainnya. Oke, nah ini berhasil kita masukkan semua. Nah, eh, pada bagian correlations, ini saya memilih person, centang personnya, kemudian to tail pada test of significance itu kita pilih to tail, kemudian selanjutnya saya mencentang bagian flag significant correlation agar hasil yang signifikan dapat ditandai otomatis pada output SPSS. Nanti biasanya ada tanda bintang-bintang, bintang-bintang kecil-kecil itu yang nantinya akan bisa kita ketahui hasil yang signifikan. Yang mana hasil yang signifikan. Oke, langsung saja kita klik OK. Nah, ini ya tanda bintang yang saya sebutkan tadi. Tuh. Jadi ini merupakan output hasil uji korelasi menggunakan SPSS. Jadi pada tabel correlation terdapat beberapa bagian penting yaitu nilai Pearson correlation, kemudian nilai signifikasi atau sig, kemudian jumlah data atau N. Nah, nilai Pearson correlation ini digunakan untuk mengetahui eh, arah dan kekuatan hubungan antar variabel. Nah, nilai significance atau sig ini digunakan untuk menentukan apakah hubungan antar variabel itu signifikan atau tidak. Nah, jika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antar variabel. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, ya, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan.
Kalau kurang berarti terdapat hubungan. Kalau eh, lebih besar dari 0,05 berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, pada output SPSS ini kan terdapat tanda bintang pada beberapa nilai korelasi. Ini bisa kita lihat, teman-teman lihat, ini itu adalah eh, tanda bintang, mohon maaf, tanda bintang tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar variabel itu signifikan secara statistik. Nah, uji korelasi ini digunakan untuk melihat hubungan antar variabel, bukan untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Nah, berdasarkan hasil output, SPSS diperoleh nilai percent correlation antara variabel KL1 dan KL2 ini sebesar 0,826 ya, 0,826. Nah, dengan nilai signifikasi itu sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel KL1 dan KL2. Nah, nilai korelasi ini bernilai positif sehingga hubungan kedua variabel bersifat searah. Nilai korelasi sebesar 0,826 menunjukkan bahwa hubungan antar variabel itu tergolong sangat kuat. Jadi, pada tutorial ini telah dijelaskan cara melakukan uji korelasi menggunakan SPSS, mulai dari memasukkan variabel, memilih jenis korelasi, hingga interpretasi hasil output. Mungkin sekian tutorial dari saya. Adapun tutorial-tutorial berikutnya hingga sampai ke ANOVA, tutorial ANOVA akan saya lakukan di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.